Tuhan. Terima kasih. Kami masih bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hari-hari ini Tuhan, kami merayakan kelahiran Tuhan. Biar damai sejahtera Natal itu selalu hadir di hati kami. Biar kasih Natal itu ada di hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Biar damai sejahtera Natal menguasai hati kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Lewat hidup kami, lewat penyembahan kami, lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami tidak sama dengan ketika kami datang. Terima kasih ya Tuhan. Ini sorak-sorai kami yang mau kami naikkan ke hadapan tahta-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Penyembahan kita terus berlangsung melewati pujian ini. Kita katakan pujian Gloria. Haleluya.
Pujian dari Pulau
kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau kuasai seluruh kehidupan kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau akan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman itu adalah suara hati yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya atas nama panitia Natal dan seluruh saudara jemaat ya mengucapkan banyak terima kasih di mana kita telah melaksanakan Natal kita. Saya akan sebagai suatu hal yang sudah sukses. Biarlah apa yang sudah baik ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Ini harapan kita semua. Ya, saya berterima kasih kepada seluruh panitia, seluruh sekalian jemaat yang telah ambil bagian semuanya dalam menyukseskan perayaan dan ibadah Natal kita yang sudah lewat. Yang kedua, Bapak Ibu, saya atas nama keluarga, ya, saya tidak bisa berkumpul bersama keluarga sidang jemaat nanti pada saat Natal. Ya, kami berkumpul dengan keluarga di Makaraya. Jadi saya atas nama keluarga, saya tidak bisa berkumpul merayakan Natal bersama Bapak Ibu sedang jemaat di sini. Kalau Tuhan izinkan, kami akan berangkat tanggal 21 nanti. Kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kami beribadah tanggal 22 di sini, berarti kami berangkat tanggal 23. Terserah kepada Tuhan kemana Tuhan izinkan kami berangkat. Dalam rangka apa kami berkumpul keluarga di sana Bapak Ibu? Ya, seperti apa yang telah kami sampaikan dulu dalam ibadah keluarga kami. Ya. Karena apa? Karena kami akan melangsungkan pertunangan anak kami. Karena kemarin tertunda karena permintaan seluruh keluarga ya, sehingga sepakat yang akan dilaksanakan tanggal 28 Desember nanti anak kami akan melamar seorang perempuan, memanggul seorang perempuan atau tunangan. Ya, pujaan hatinya yang berapa tahun ya pendam selama ini. Ya, kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Ya, karena apa yang ditunggu lagi ya Bapak Ibu, umur sudah semakin tua. Dan sekarang anak kami sudah berusia 27 tahun 6 bulan. Nah, mungkin nanti dalam pelaksanaan bisa 28 tahun. Ya sedang bagi saya, bagi dia. Kalau saya dulu 26 tahun menikah. Ya, kalau saya dulu, sekarang mungkin zamannya sudah beda, lain. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada Ibu, saudara mendengarkan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini masih suasana Natal, ya. Walaupun tanggal 25 nanti yang momentumnya, tapi kita merasakan bahwa sukacita Natal, damai Natal itu sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi apa yang terpenting adalah apa makna Natal itu sendiri dalam kehidupan kita. Melalui kelahiran Tuhan Yesus, Dia lahir di Kana Yatima, sangat sederhana. Tapi apa makna di balik itu semua? Ya, apa makna di balik itu semua? Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, saya akan mencoba ya, apa yang telah menjadi tema PGI dan KBI tahun ini, bahwa saya akan mengambil beberapa poin dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-15
tahun sebelumnya ada juga tema Natal dari Lukas pasal 2 ini, ayat yang ke-10, kemudian ayat yang ke-15. Saya lupa tahunnya. Tema Natal juga. Tapi tahun ini adalah ayat yang ke-15. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini apa? Kelahiran Tuhan Yesus itu hanya disampaikan. Berita itu disampaikan hanya buat gembala. Yang pada saat itu gembala-gembala sedang mengembalakan domba-dombanya. Tapi mengapa disampaikan berita sukacita kepada mereka? Kenapa tidak kepada yang lain? Orang lain, orang yang terhormat. Tapi justru kenapa disampaikan lewat gembala-gembala yang kita tahu tugas di suatu pekerjaan yang mungkin kalau dipandang secara manusia mungkin hanya dipandang sebelah mata, penjaga domba. Ya, pekerjaan suatu sangat di mata manusia mungkin sangat tidak. Ya, hanya dipandang sebelah mata, suatu pekerjaan yang sangat rendah. Hanya seorang gembala mengembalakan domba, menjaga ternak. Hanya dipandang sebelah mata, mungkin direndahkan. Tapi mengapa Tuhan menyampaikan tentang kelahiran Tuhan Yesus lewat gembala? Artinya apa? Berarti gembala-gembala ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Sangat berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Inilah yang patut kita pelajari, kita ambil hikmah. Mengapa demikian? Kenapa tidak disampaikan kepada raja, kepada siapa? Orang-orang terkenal, orang-orang hebat pada waktu itu. Tapi ini tidak, Bapak Ibu. Lewat gembala yang pada saat malam itu mereka menjaga dombanya. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan menyinari kehidupan mereka, sehingga mereka merasa suatu ketakutan. Malam-malam datang seperti itu. Tapi apa firman Allah? Firman itu jangan takut. Jangan takut. Aku beritahu kabar kesukaan besar bagimu. Kau adalah lahir juru selamat di kota Daud. Inilah Bapak Ibu, orang-orang yang mungkin tidak berharga di mata orang banyak, direndahkan, tetapi di mata Tuhan gembala-gembala ini sangat berharga. Iya. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih karena firman Allah. Banyak orang yang hebat di dalam dunia. Tapi apakah mereka sudah masuk dalam kehendak? Tidak bersyukur, Bapak Ibu. Pada saat pagi hari ini kita mau datang mencari Tuhan. Ini adalah
Setiap tahun ini adalah acara rutinitas. Kita rayakan setiap tahun. Tapi adakah dia lahir setiap saat dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Adakah kita merasakan kelahiran Tuhan itu setiap saat dalam kehidupan kita? Sukacita setiap saat, damai sejahtera setiap saat. Dia lahir dengan kesederhanaan di kandang hina dalam palungan. Sungguh secara manusia, Bapak Ibu. Tapi inilah Sang Juru Selamat kita, Sang Penyelamat kita. Dia memberikan dirinya sangat hina. Kalau kita sekarang lahir, wow, enak Bapak Ibu. Di kamar yang berkelas, kamar sendiri, ya, tinggal pesan. Kalau sekarang 2000 tahun yang lalu, di dalam palungan makanan, dia rela hina. Tapi di balik itu semua apa maknanya? Inilah pesanan buat kita lewat gembala-gembala ayat yang ke-8 itu. Coba kita lihat saja Bapak Ibu. Buka kalau ayat yang ke-8. Ini poin yang pertama. Ya, ini poin yang pertama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan inilah pada saat itu yang membuat gembala-gembala ini terkejut, menjaga ternaknya pada saat malam. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Inilah mereka, sehingga membuat mereka ketakutan. Ada apa? Ada apa? Tapi inilah yang disampaikan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya lewat orang-orang yang dianggap sebelah mata, hina, rendah dari seorang gembala. Tapi Tuhan kemana mereka adalah sangat berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita ini adalah sama di mata Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kita semuanya adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Sama. Sama. Sangat berharga di mata Tuhan lewat gembala-gembala ini. Poin yang kedua, ada kata sukacita tentang kalian Juru Selamat itu. Anak dia adalah seperti penyelamat. Coba ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kabar sukacita itu lewat kelahiran Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat itu kepada gembala. Jangan takut, aku memberitakan
kesukaan besar, kabar sukacita bahwa telah lahir seorang juru selamat, seorang penyelamat manusia di kota Daud. Inilah kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar baik itu lewat kelahiran Tuhan Yesus. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah ada respon, ada tindakan dari gembala-gembala itu setelah mereka mendengarkan perkataan malaikat-malaikat. Mereka sigap, mereka segera bertindak, merespon apa yang telah disampaikan malaikat itu. Tidak menunggu, tidak menunggu waktu, Bapak Ibu. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Ini tindakan mereka, gembala-gembala itu. Mereka menyikapinya. Ada suatu tindakan perbuatan mereka. Setelah mereka itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah ini, setelah malaikat Tuhan itu pergi, maka apa tindakan dari gembala-gembala itu? Mereka merespon dengan cepat. Ya. Mereka tidak menunda-nunda waktu lagi. Karena apa? Karena mereka mau menjumpai Tuhan Yesus, mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat. Firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang telah disampaikan, itu kita respon. Kita tidak lanjuti. Jangan menunggu-nunggu lagi. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu baik. Tapi kalau kita tidak melakukannya, apa hukumnya? Ini Bapak. Inilah gembala-gembala itu. Mereka merespon dengan cepat, tidak menunda-nunda waktu lagi, karena mereka ingin bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Bahwa di sana telah lahir seorang bayi, seorang juru selamat, penyelamat manusia. Ini sikap gembala-gembala itu. Mereka tanggap dengan cepat. Artinya mereka mau berjumpa dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan suatu tindakan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya dalam hati saja mau mencari, tidak bertindak, nggak akan bisa berjumpa sesuatu barang. Kalau tidak kita cari yang hilang, tidak bisa kita jumpai. Tapi kalau kita berbuat, bertindak, kita cari, ini bertemu, kita temui itu barang. Itu juga dengan Tuhan Yesus. Ada suatu tindakan dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Kita merespon panggilan itu, panggilan firman Allah itu kita respon. Mungkin selama ini Bapak Ibu ikut dalam pelayanan di gereja ini, laksanakan, respon itu. Jangan nanti dulu, jangan nanti dulu. Aku belum siap. Jangan. Respon itu sesuai dengan panggilanmu. Sayang Bapak Ibu, kalau kita tolak. Respon itu semua panggilanmu yang ada padamu.
23 ayat 13. Ayatnya 29 ayat 13. Maaf setelah bukan 23 ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku dengan segenap hati. Artinya kita sungguh-sungguh mencari Dia. Maka apa kata Tuhan? Maka kamu akan menemukan aku. Inilah gembala-gembala. Mereka merespon. Mereka mau menemui Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka mereka akan ketemu. Kamu akan menemui aku. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Ini jaminan. Sudah dinyatakan bagi kita. Hari ini kita datang ke gembala ini. Karena apa? Karena kita mencari Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Bukan hanya rutinitas. Bukan hanya rutinitas dan minggu. Tapi dia berangkat dari rumah, kita sudah punya rencana. Aku datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka apapun beban kita, apapun masalah kita, problem kehidupan kita, Tuhan akan selesaikan. Amin. Melewati dosa dan kami. Apapun yang kita hadapi, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, pasti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Lewat perjumpaan itulah kita sampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang sanggup supaya menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, makanya dalam Matius 11 ayat 28 itu, marilah datang kepada yang letih lesu, beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada datang kepada Tuhan. Jangan dia sebelum bertemu berjumpa dengan Tuhan, maka segala beban akan Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Inilah gembala tadi. Begitu juga dalam kehidupan kita seluruh sidang jemaat. Kita tidak menunda waktu. Akhir zaman sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Persiapkanlah diri kita dengan sebaik mungkin. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan nafas kehidupan ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Semuanya karena anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Karena besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau besok kita masih diberikan nafas kehidupan, kita bersyukur. Besok dikasih lagi, kita bersyukur. Baik, Tuhan masih mengasihi kita sekalian. Poin yang keempat, melalui kelahiran Tuhan Yesus, gembala-gembala hiburan, mereka bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, semuanya telah terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-20, Lukas pasal 2. Ini poin yang keempat. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya. Ini kalau kita yakin gembala-gembala ini
kembali mereka bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ini yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu dengan suatu yang namanya iman percaya pada Tuhan. Ya. Ini adalah wujud kita datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita, lewat ibadah kita seperti saat pagi hari ini. Ini adalah bukti kasih Allah ada bersama kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, walaupun gereja kita seperti ini sangat kecil, sangat sederhana, tapi Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu hadir. Amin. Bukan soal megahnya Bapak Ibu, tapi soal hati, soal iman kita kepada Tuhan. Iya. Di balik kesederhanaan kita, saya yakin Tuhan hadir. Tuhan selalu lahir dalam setiap kehidupan kita, bagi seluruh kehidupan jemaat semuanya. Ini makna Natal dan sesungguhnya. Adakah Tuhan itu selalu hadir? Adakah Tuhan itu selalu lahir? Adakah sukacita damai Natal itu selalu ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita? Ini makna Natal dan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Mungkin ini firman Allah yang bisa kita dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan kita, penolong dalam kehidupan kita, bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat dan penyelamat manusia. Karena kita manusia yang dulunya mungkin kita jauh daripada Tuhan, segala dosa kita, tapi sekarang lewat Natal ini semuanya dalam diubah oleh Tuhan. Ada perubahan, ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dalam tahun 2025 kita semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari Bapak Ibu, saya kita berdiri, kita angkat satu pujian, Kala Bercahaya Damai. Kala
sembah Dia pada saat pagi. Dialah Allah Sang Juru Selamat, sebagai penyelamat manusia yang telah lahir di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Oh, haleluya, haleluya. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan Engkau? Siapakah kami Tuhan di hadapan Engkau? Haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Atas segala kebenaran firman, atas suara hati yang telah kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengingatkan kami kembali Tuhan. Engkau lahir begitu hina, tapi di balik itu semua itu, bahwa ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami, umat-umat yang percaya kepada Engkau Tuhan. Siapakah kami manusia di hadapan Engkau Bapa? Oh haleluya Yesus, terpujilah nama Sang Juru Selamat kami, penyelamat kami sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu saat pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan sebagai penolong dalam kehidupan kami selagi kami masih ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau berkati seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Firman yang telah disampaikan itu menjadi kekuatan kami, seluruh sidang jemaat. Bapa di surga, buat seluruh sidang jemaat yang tidak sempat hadir bersama kami pada saat malam hari, pada saat pagi hari ini, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kehidupan mereka, tidak kurang tajam pendengaran untuk mendengar segala keluhan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka, seperti kami juga telah diberkati pada saat pagi hari ini. Begitu juga yang sedang dalam sakit, Tuhan jamah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang dalam percobaan Engkau lepaskan kehidupan mereka, yang dalam kelemahan Engkau kuatkan Tuhan, yang kekurangan Engkau berkati dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan Tuhan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita saatnya untuk kita memberikan persembahan pembangunan dan persekutuan. Sebelum kita memberi, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Ignasi akan pimpin kita dalam doa persembahan. Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Kau sudah memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Tuhan, setiap firman yang kami dengar Tuhan, itu menjadi rema dan Tuhan kami. Dan berkenan kepada kami Tuhan, terima kasih Tuhan yang mau dengar-dengaran Tuhan di atas suara Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati hidup kami. Dan tiba saatnya ya Bapa, bagi kami untuk dengan korban syukur di hadapan-Mu, kami mau memberikan persembahan Tuhan, yaitu persembahan pembangunan, juga persembahan sepersepuluhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji firman-Mu itu menjadi milik kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memberi demi nama Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Untuk kegiatan di gereja kita hari Senin sampai dengan hari Sabtu, digabung ke ibadah pada hari Minggu pada tanggal 22 Desember 2024 dengan melayani Tuhan. Worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singers oleh Saudara Yusa, Saudari Aprimedarti SPD, dan Saudari Maria Angelina. Pembicara firman Tuhan oleh Ibu Christina Melani Budi Astuti SPD. Petugas persembahan oleh Ibu Nuriani SPD dan Ibu Naomi. Petugas LCD oleh Stefanus Priski. Penerima tamu oleh Bapak Dr. Andes Matius GM dan Ibu Sri Octavia. Ada undangan Natal untuk kita sekalian. Hari ini, hari Minggu 15 Desember 2024, pukul 17.30 atau setengah 6 sore, bertempat di gereja JKI GOC, Jalan Kawitan 1 Gang Prima, Kelurahan Sidorejo, Pangkalan Bun, dengan pembicara Pendeta Mervin H. Siboya STH MPD. Itu untuk hari ini. Dan selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di GPDI Bukit Hermon Korindo Pangkalan Bun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dua undangan Natal untuk kita sekalian. Demikian. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di pagi hari ini. Engkau senantiasa bersama-sama mereka. Engkau menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Untuk itu kami percaya Tuhan berkenan untuk memakai semua orang-orang kudus yang tersebar di seluruh persada Nusantara untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk mendemonstrasikan kasih Allah yang sempurna, sehingga banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami sekalian. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa, Tuhan terus menyertai dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya
dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.